Selamat malam, Farah. Silakan laporan Anda. Apakah proses evakuasi masih terus berlangsung di sana? Iya, Fasal dan juga pemirsa, proses pencarian korban yang diduga menjadi korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al-Kozini di Buturan, Sidoarjo ini juga masih terus dilakukan. Di belakang saya Anda mungkin bisa menyaksikan bagaimana para petugas tim SAR gabungan terus berupaya untuk melakukan pencarian dan juga penyelamatan korban reruntuhan. Namun untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana proses pencarian yang sedang berlangsung, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nanang Sigit. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak. Pak, boleh dipaparkan bagaimana upaya pencarian yang dilakukan pada malam hari ini? Ya, saat ini untuk proses evakuasi ya, kita melaksanakan pencarian hanya di lokasi reruntuhan bangunan yang saat ini bisa kita lihat di belakang kita, bahwa bangunan itu dengan 4 lantai, kemudian posisi korban yaitu pada saat itu sedang melaksanakan jamaah sholat asar ya, sehingga kemudian banyak korban atau banyak santri-santri yang memang terjebak dalam reruntuhan tersebut. Dari yang kemudian evakuasi mandiri, saat ini didata ada 71 orang yang evakuasi mandiri, itu saat ini berada di rumah sakit di sekitar Sidoarjo, di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, di Rumah Sakit Delta Surya, dan juga Siti Hajar. Itu terdata 71 yang evakuasi mandiri. Sementara dari jam 18.00 sampai dengan pukul 21 tadi, kita tim SAR gabungan telah mengevakuasi ada 7 korban dalam kondisi selamat. Artinya mereka ini adalah korban-korban yang kita evakuasi di reruntuhan. Itu ada 7 orang. Kemudian bagaimana proses evakuasi yang berlangsung saat ini? Artinya apakah ada kendala-kendala yang dialami mengingat saat ini juga penerangan ini juga sudah mulai berkurang? Ya, untuk kendala sendiri dari awal kita melaksanakan evakuasi adalah bahwa struktur bangunan atau reruntuhan ini sangat labil. Artinya dengan getaran sedikit itu bisa membuat runtuhan-runtuhan bangunan itu akan ambruk kembali, sehingga membahayakan bagi korban-korban yang memang kondisi selamat maupun membahayakan bagi para penolong itu sendiri. Ini ada sejumlah kendala yang dialami juga ya Pak. Pak, perkiraan apakah masih ada sejumlah korban yang berada di bawah reruntuhan ini? Ya, untuk pastinya masih ada yang ada di bawah reruntuhan. Untuk saat ini yang masih terlihat secara kasat mata dari lubang-lubang ataupun yang tadi sempat kita evakuasi, kita bongkar, kita evakuasi, saat ini masih ada terlihat ada 2 orang yang masih kondisi ada tanda-tanda kehidupan ya. Sementara ada beberapa juga yang emang dalam kondisi tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Bapak mungkin barangkali bisa digambarkan bagaimana sebenarnya situasi yang ada di bawah reruntuhan ini yang bisa dipantau atau dilihat oleh para tim SAR gabungan. Apakah mereka ini dimungkinkan untuk diberikan bantuan oksigen atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Untuk kondisi korban yang ada di reruntuhan ini, dari tadi sore kita evakuasi bahwa kondisinya ada beberapa yang memang terjepit dari beton-beton kolom bangunan ya. Di samping itu juga ada beberapa dari korban yang memang terjebak di reruntuhan tadi, akan tetapi susah untuk dievakuasi karena tim penolong sendiri untuk masuk sendiri agak kesusahan karena kondisi lubang yang sangat sempit atau tidak memungkinkan untuk dilalui oleh tim penolong. Sehingga kami kemudian menggunakan peralatan untuk sedikit membongkar dari betonan-betonan tadi. Tapi yang kemudian menjadi kendala bahwa peralatan yang kita gunakan tidak boleh membuat getaran yang cukup besar, karena itu akan membuat kemungkinan untuk runtuh kembali dari bangunan-bangunan yang ada. Artinya itu kenapa alasan 2 alat berat yang ada di sini belum
bisa dikerahkan ya Pak untuk melakukan pencarian. Berarti pencarian masih dilakukan secara manual. Pak, mungkin boleh dipaparkan bagaimana berapa kedalaman runtuhan yang bisa dilihat atau dipantau oleh para tim SAR gabungan? Ya, untuk kedalaman sebenarnya pada di lantai dasar ya. Untuk bangunan sendiri ada 4 lantai dan waktu kejadian bahwa bangunan itu sedang dalam posisi renovasi, pengecoran di lantai 4, kemudian kami tidak tahu apakah itu karena terlalu berat atau seperti apa, kemudian ambruk dan membuat yang lain bangunan-bangunan di bawahnya atau lantai-lantai di bawahnya menjadi ambruk. Sehingga posisi korban-korban yang paling banyak adalah di lantai 1 yang memang saat itu sedang melaksanakan sholat asar. Terima kasih banyak Pak Nanang Sigit atas informasinya berkaitan dengan prosesi pencarian dan juga evakuasi yang sampai saat ini pemirsa ini masih terus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari Basarnas, kemudian BPBD, TNI, Polri, masyarakat dan sejumlah relawan lainnya. Dan sampai saat ini pemirsa selain proses evakuasi yang berlangsung, pihak pondok pesantren juga masih terus melakukan pendataan para santri dan wali santri untuk memastikan kembali jumlah korban yang berhasil dievakuasi maupun korban yang masih belum berhasil dievakuasi. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke Fasal di studio.